Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi komposisi. Jadi pada tayangan kali ini diharapkan Anda dapat menentukan fungsi komposisi dan salah satu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain diketahui. Kita bahas mengenai pengertian fungsi terlebih dahulu. Suatu relasi dari A ke B yang memasangkan setiap anggota A ke tepat satu anggota B itu disebut fungsi atau pemetaan dari A ke B. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang dimaksud dengan komposisi fungsi. Jadi penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Penggabungan tersebut disebut dengan komposisi fungsi dan hasilnya disebut dengan fungsi komposisi. Jadi beda antara komposisi fungsi dan fungsi komposisi. Kalau komposisi fungsi itu artinya penggabungannya, proses penggabungan operasinya itu adalah komposisi fungsi. Tapi kalau yang dimaksud dengan fungsi komposisi itu adalah hasil dari penggabungannya tadi. Jadi fungsi baru yang dihasilkan namanya fungsi komposisi. Nah, sekarang misalnya ada himpunan A yang terdiri dari X, himpunan B anggotanya Y, dan himpunan C anggotanya Z. X anggota A dipetakan oleh F ke Y anggota B, jadi dipetakan oleh fungsi F. Maka didapat ditulis F memetakan X ke Y atau Y sama dengan Fx. Jadi lihat arah panahnya. Maka kita tulis hasilnya dulu, Y sama dengan fungsi F yang dia daerah asalnya adalah X. Jadi menuliskannya adalah Y sama dengan F dalam kurung X, seperti itu. Sekarang kalau Y anggota B dipetakan oleh fungsi G ke Z anggota C, maka bisa ditulis G memetakan Y ke Z atau Z sama dengan GY. Jadi hasilnya Z sama dengan fungsi G dalam kurung daerah asalnya, yaitu Y. Jadi Z sama dengan G dalam kurung Y. Sekarang di sini ada Y, yaitu Y sama dengan Fx. Di sini juga ada Y, yaitu G dalam kurung Y. Maka Y yang sebelah sini bisa kita ganti dengan Fx. Ya, karena Y sama dengan Fx, maka Y yang di bawah ini bisa kita ganti sebagai Fx. Maka bisa kita tulis Z itu sama dengan G dalam kurung Fx. Nah, sekarang kita hubungkan fungsi dari A ke C, himpunan dari A ke C, yaitu fungsinya. Nah, ini biasanya dinamakan karena menggabungkan dua fungsi F dan G, kita gabungkan, maka namanya komposisi fungsi. Nah, menuliskannya nanti adalah komposisi fungsi F dan G yang ditulis G bundaran Fx. Nah, kenapa ditulisnya dibalik? Jadi komposisi fungsi itu yang ditulis terlebih dahulu adalah operasi yang paling belakang. Karena ini F, kemudian G, maka yang kita tulis adalah G dulu. G bundaran F. Jadi membaca komposisi fungsi itu adalah gunakan kata hubung bundaran. Jadi G bundaran F. Seperti itu. Ada juga yang menyebutkan sebagai bulatan, noktah, atau disebut komposisi, tapi kita membahas kita akan menyebutnya sampai habis nanti adalah bundaran. Jadi ini G bundaran F. Nah, kemudian sama dengan G bundaran Fx itu sama dengan G dalam kurung Fx. Jadi menuliskannya itu sesuai urutan G bundaran Fx, G-nya di paling depan, kemudian disusul dengan Fx. Kita bahas contoh, misalnya F memetakan A ke B dan fungsi G memetakan B ke C didefinisikan seperti pada gambar. Seperti itu gambarnya, kemudian tentukan G bundaran FA dan G bundaran FB. Kita tentukan G bundaran FA dan G bundaran FB. Sekarang kita tentukan dulu untuk G bundaran FA. Kita lihat lagi diagram panahnya, karena variabelnya adalah variabel A, G bundaran FA, maka kita pakai yang A dulu.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, cara menuliskannya karena dihubungkan oleh fungsi F, maka lihat panahnya, hasilnya adalah 1 dengan daerah asalnya adalah A. Maka ditulis 1 sama dengan FA, atau FA sama dengan 1. Kemudian yang kedua, panah yang kedua, hasilnya adalah Q, kemudian daerah asalnya 1, maka kita tulis Q sama dengan G dalam kurung 1. Atau G1 sama dengan Q. Nah, ini kita sudah dapat dua persamaan fungsi. Sekarang kita kerjakan G bundaran FA, itu rumusnya adalah G dalam kurung FA. Sesuai urutannya ya, G, F, jadi G dalam kurung FA. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu, yaitu FA. FA itu sama dengan berapa? Kita lihat di sini, FA sama dengan 1. Maka kita tulis 1. Jadi G1. Sekarang kita lihat lagi. G1 sama dengan Q. Jadi G1 sama dengan Q. Maka G bundaran FA sama dengan Q. Sekarang kita kerjakan lagi untuk G bundaran FB. Dengan cara yang sama, kita lihat diagram panahnya. Kita lihat yang B sekarang. Panahnya menuju ke angka 3, berarti daerah hasilnya 3, daerah asalnya B, maka 3 sama dengan FB, atau FB sama dengan 3. Kemudian panah yang kedua menuju ke P, maka P sama dengan G3, atau G dalam kurung 3 sama dengan P. Kita sudah dapatkan ini 2. Tinggal kita tulis rumus G bundaran FB-nya. G bundaran FB, ini ada B-nya ya, lupa. G bundaran FB itu sama dengan G dalam kurung FB. Jadi sesuai urutan, kembali lagi. Kita kerjakan yang di dalam dulu, yaitu FB. Kita lihat FB sama dengan 3. Maka kita ganti FB-nya dengan 3, menghasilkan G dalam kurung 3. Kita lihat lagi G3. G3-nya sama dengan P. Maka kita tulis P. Artinya G bundaran FB sama dengan P. Contoh 2 ditentukan GFX sama dengan FGX. Jika Fx sama dengan 2x tambah P dan Gx sama dengan 3x tambah 120, maka nilai P adalah... Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui soal, yaitu Fx dan Gx. Kita lihat syaratnya tadi adalah Gfx sama dengan Fgx. Jadi kita mulai dengan apa yang ditentukan di soal. Kita kerjakan, kalau rumus komposisi fungsi seperti ini, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang di ruas kiri berarti Fx-nya dulu kita kerjakan. Ganti Fx-nya dengan apa yang diketahui di soal. Maka G dalam kurung 2x plus P. Ini Fx yang ada di soal. Kemudian yang ruas kanan kita kerjakan Gx-nya dulu. Gx-nya adalah 3x tambah 120. Nah, kemudian kita lihat, kita ganti ke fungsi G. Sekarang kita fokusnya ke fungsi G-nya. G dalam kurung 2x tambah P. Maka kita lihat Gx. Kalau dia Gx, maka sama dengan 3x tambah 120. Maka kita ikuti cara penulisan ini supaya lebih mudah. 3, tulis 3-nya sini. Kemudian X ini berasal dari yang di dalam kurung. Oke, ini ya, X berasal dari yang di dalam kurung. Sekarang punya kita yang di dalam kurung adalah 2x tambah P. Berarti yang kita tulis adalah yang di dalam kurung, yaitu 2x tambah P. Kemudian setelah yang di dalam kurung, tinggal kita tambah 120. Tambah 120. Dengan cara yang sama, kita kerjakan yang ruas kanan, kita lihat fungsi F-nya. Ini fungsi F. Berarti kita lihat Fx. Fx sama dengan 2x tambah P. Kita tulis 2-nya dulu. Kemudian X ini adalah dari yang di dalam kurung. Ingat ya, X berasal dari yang di dalam kurung. Sekarang kita lihat punya kita yang dalam kurung adalah 3x tambah 120. Maka kita tulis 3x tambah 120. Kemudian apalagi? P, tambah P. Kita tulis tambah P. Tinggal kita operasikan, kalikan 3 kali 2x, 3 kali P, yang ruas kanan juga seperti itu, 2 kali 3x, 2 kali 120.
didapatkan 6X tambah 3P tambah 120 sama dengan 6X tambah 240 ya, ini harusnya. Bisa kalian cari lagi, ini 240 tambah P, kita operasikannya sejenis. Hapus, bisa kita hilangkan 6X-nya, maka 3P dikurang P sama dengan, ini kita ganti 240 ya, salah hitung, 240 kurang 120. Maka 2P sama dengan 240 kurang 120 berarti 120. Maka P 120 bagi 2, 60. Didapat P sama dengan 60. Ini boleh, ini bisa kita coret. Dihapus, hasilnya 60 ya. Oke. Sekarang sifat komposisi fungsi. Sifat komposisi fungsi itu nanti ada 3. Yang pertama tidak komutatif. Tidak komutatif itu F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Jadi jangan sampai terbalik karena hasilnya tidak sama. Kemudian dia bersifat asosiatif. Bersifat asosiatif ini berlaku kalau fungsinya ada 3. Jadi F bundaran G bundaran H kita kerjakan dari belakang, 2 fungsi belakang atau 2 fungsi di depan atau 3-3-nya langsung kita kerjakan, itu hasilnya sama. Jadi sama dengan boleh kita kerjakan dari belakang, dari depan atau langsung ketiganya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki fungsi identitas yang simbolnya adalah IX sama dengan X. Jadi fungsi identitas dari komposisi fungsi itu adalah IX sama dengan X. Nah, nanti sifatnya adalah F bundaran I. Jadi kalau suatu fungsi dikomposisikan dengan suatu identitas dan fungsi identitasnya, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri. F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Kita bahas satu-satu sifatnya. Yang pertama, kalau fungsi F memetakan R ke R dan fungsi G memetakan R ke R juga dengan Fx 3x kurang 1, Gx-nya 2x pangkat 2 tambah 5. Tentukan G bundaran Fx dan F bundaran Gx. Kita lihat apakah hasilnya memang berbeda, kita buktikan sifat komutatifnya. Sekarang kita cari dulu untuk G bundaran Fx. Ini sudah diketahui di soal Fx dan Gx-nya. Kita tulis rumus dari G bundaran Fx, yaitu G dalam kurung Fx. Jangan lupa kita kerjakan yang di dalam kurung dulu, yaitu Fx. Ganti Fx-nya dengan yang ada di soal ini tadi, yaitu 3x dikurang 1. Maka G dalam kurung 3x kurang 1. Kita lihat fungsi G-nya. Gx sama dengan 2x kuadrat tambah 5. Kita tulis sesuai dengan fungsi G, tulis 2-nya dulu nanti. Kemudian X ini berasal dari yang di dalam kurung. Oke, X itu berasal dari yang di dalam kurung. Nah, sekarang yang di dalam kurung punya kita adalah 3x dikurang 1. 3x kurang 1. Jadi kita tulis 3x kurang 1. Setelah X yang kita tulis adalah pangkat 2. Tulis pangkat 2, kemudian tambah 5. Di sini tambah 5. Tinggal kita pangkatkan, 3x kurang 1 dikuadratkan. Jadi kita kuadratkan dulu, hasilnya adalah 9x kuadrat kurang 6x tambah 1. Kemudian tinggal kita kali 2. 2 kali 9x kuadrat, 2 kali min 6x, 2 kali 1. Maka didapat 18x kuadrat dikurang 12x ditambah 2 ditambah 5. Kita operasikan yang sejenis, 2 tambah 5 hasilnya 7. Jadi hasil dari G bundaran Fx adalah 18x kuadrat dikurang 12x tambah 7. Nah, sekarang kita kerjakan kembali untuk yang F bundaran Gx. Kita buktikan apakah hasilnya memang berbeda.
F bundaran Gx, maka itu sama dengan F dalam kurung Gx. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu, yaitu Gx. Tulis Gx-nya adalah 2x kuadrat tambah 5. Jadi kita masukkan 2x kuadrat tambah 5. Kemudian kita maju, kita kerjakan fungsi F-nya. Kita lihat fungsi Fx itu sama dengan 3x dikurang 1. Berarti kita tulis 3-nya dulu ya. 3, kemudian X ini berasal dari yang di dalam kurung. Jangan lupa, X itu berasal yang di dalam kurung. Punya kita yang di dalam kurung adalah 2x kuadrat tambah 5. Berarti kita tulis 2x kuadrat tambah 5. Dikurang 1. Kurang satunya dari sini ya. Dikurang 1. Nah, sekarang tinggal kita kali. 3 dikali 2x kuadrat, kemudian 3 dikali 5. Hasilnya 6x kuadrat tambah 15 kurang 1. Maka F bundaran Gx adalah 6x kuadrat tambah 14. Nah, sekarang kesimpulannya, G bundaran Fx tadi adalah 18x kuadrat kurang 12x tambah 7. Berarti sudah terlihat terbukti G bundaran Fx itu tidak sama dengan F bundaran Gx. Oke. Artinya tidak bersifat komutatif. Sekarang contoh yang kedua, Fx-nya yaitu x dikurang 1, Gx-nya adalah x kuadrat kurang 1, dan Hx sama dengan 1 per x. Kita tentukan sifat asosiatifnya, F bundaran G bundaran H, yang mana kita kerjakan 2 fungsi dari depan, kemudian yang B kita kerjakan 2 fungsi dari belakang. Kemudian nanti ditambah, kita kerjakan langsung 3-3-nya gitu ya. Nah ini, Fx, Gx, dan Hx sudah diketahui di soal. Kita kerjakan dari depan dulu. F bundaran G bundaran Hx, kita kerjakan F bundaran G-nya terlebih dahulu. Hx-nya kita simpan untuk nanti. Maka rumus F bundaran Gx adalah F dalam kurung Gx. Kita kerjakan Gx-nya dulu. Gx adalah x kuadrat kurang 1. Jadi F dalam kurung x kuadrat dikurang 1. Kemudian kita masuk ke fungsi F-nya. Fungsi F, ini Fx, yaitu x kurang 1. Sekarang apa yang mau kita tulis? X-nya itu berasal dari yang di dalam kurung. Berarti kita tulis yang di dalam kurung dulu. Yang di dalam kurung tadi adalah Gx. Gx-nya adalah x kuadrat kurang 1. Berarti kita tulis x kuadrat dikurang 1. Kemudian setelah yang ditulis yang di dalam kurung, kita tulis dikurang 1. Dikurang 1. Tinggal kita kurangkan. Negatif 1 dikurang 1 hasilnya negatif 2. Jadi Kx adalah x kuadrat dikurang 2. Kita misalkan sebagai K, supaya tidak terlalu panjang. Maka nanti kita komposisikan antara K dan H. Jadi K bundaran Hx. Karena H-nya tadi kan belum kita gunakan. Jadi kita buat K bundaran Hx. Maka rumusnya adalah K dalam kurung Hx. Kita kerjakan yang dalam dulu, yaitu Hx-nya. Hx sama dengan 1 per x. Kemudian kita menuju ke K. Kita lihat fungsi K-nya. Kx itu x kuadrat dikurang 2. Kita tulis x. X itu yang di dalam kurung. Berarti kita tulis yang di dalam kurung dulu. Yang di dalam kurung adalah 1 per x. Tulis 1 per x. Kemudian setelah yang di dalam kurung, kita tulis pangkatnya. Tulis pangkat. Kemudian ditulis kurang 2. Ditulis kurang 2. Jadi, F bundaran G bundaran Hx, yang mana kita kerjakan dari depan dulu, itu hasilnya adalah 1 per x pangkat 2 dikurang 2. Sekarang kita coba kerjakan dari belakang. Apakah hasilnya sama? Jadi kita kerjakan G bundaran Hx-nya dulu. F-nya kita simpan. G bundaran Hx rumusnya adalah G dalam kurung Hx. Kita kerjakan yang dari dalam dulu. Hx. Hx adalah 1 per x. Ini ya. Hx sama dengan 1 per x. Kita menuju ke G. Fungsi G adalah Gx sama dengan x kuadrat dikurang 1. X itu yang dari dalam kurung. Jadi kita fokus yang dalam kurung dulu ditulis. Dalam kurungnya adalah 1 per x.
Jadi kita tulis 1 per X dulu, kemudian pangkat 2, tulis pangkat 2, dikurang 1. Kita tulis kurang 1. Ini adalah KX. KX-nya 1 per X pangkat 2 dikurang 1. Kemudian kita kerjakan lagi F-nya. F-nya tadi belum dikerjakan. Jadi kita kerjakan F bundaran KX. K-nya di belakang, karena tadi yang kita kerjakan kan yang bagian belakang dulu ya. Jadi K-nya kita letakkan di belakang. F bundaran KX itu rumusnya adalah F dalam kurung KX. Jadi kita kerjakan KX-nya dulu. KX-nya adalah 1 per X pangkat 2 dikurang 1. Tadi kita masukkan ke sini. Kemudian kita menuju ke fungsi F. Fx sama dengan X dikurang 1. X-nya itu adalah yang di dalam kurung. Jadi kita tulis yang di dalam kurung, sepanjang ini yang di dalam kurung kita tulis dulu. 1 per X kuadrat dikurang 1. Kemudian kurang 1 lagi, yang sebelah sini kita tulis di belakangnya. Tinggal kita kurangkan. Min 1 dikurang 1 sama dengan negatif 2. Jadi F bundaran G bundaran HX, kalau dikerjakan dari belakang, hasilnya juga 1 per X pangkat 2 dikurang 2. Sama ya. Sekarang kita coba mengerjakan langsung tiga-tiganya. Apakah hasilnya juga sama? F bundaran G bundaran HX, kita kerjakan langsung tiga-tiganya. F dalam kurung G dalam kurung HX. Kita kerjakan dari yang paling dalam dulu, yaitu HX-nya. HX-nya adalah 1 per X. Kita tulis 1 per X. Sudah, tinggal kita menuju ke sebelahnya lagi, fungsi G. Kita fokus ke fungsi G, kita lihat fungsi G-nya, Gx adalah X kuadrat dikurang 1. X itu yang di dalam kurung. Kita lihat punya kita yang di dalam kurung adalah 1 per X. Jadi kita tulis 1 per X terlebih dahulu. Kemudian pangkat 2-nya kita tulis pangkat 2. Kurang 1, tulis kurang 1. Fungsi G sudah, kita maju lagi ke fungsi F. Fungsi Fx sama dengan X dikurang 1. Di mana X ini berasalnya dari yang di dalam kurung. Kita lihat punya kita dalam kurungnya adalah, ya semuanya ini di dalam kurung. Berarti kita tulis 1 per X pangkat 2 kurang 1. Kita taruh di bawah sini. Sampai kurang 1, kemudian yang di sini kurang 1-nya kita tulis juga di belakangnya. Tinggal kita kurangkan, negatif 1 kurang 1 hasilnya negatif 2. Jadi F bundaran G bundaran HX, kalau kita kerjakan langsung tiga-tiganya hasilnya juga sama seperti sebelumnya. Jadi komposisi fungsi bersifat asosiatif. Nah, sifat yang ketiga kita buktikan apakah dia memang memiliki fungsi identitas dan fungsi identitasnya terbukti. Fungsi identitas tadi kan bentuknya yaitu IX sama dengan X. Kemudian diketahui fungsi Fx-nya adalah X pangkat 2. Tentukan F bundaran IX dan I bundaran Fx. Sekarang kita tentukan F bundaran IX dulu. F bundaran IX itu berarti F dalam kurung IX gitu ya. Kita kerjakan IX-nya dulu. IX sama dengan X. Tulis IX sama dengan X. Kemudian didapat Fx. Fx sama dengan X kuadrat. Nah, berarti F bundaran IX hasilnya adalah X pangkat 2. Kita kerjakan yang I bundaran Fx. I bundaran Fx sama dengan I dalam kurung Fx. Fx-nya adalah X pangkat 2. Maka kita buat I dalam kurung Fx. Iya. Coret ganti I. Kesalahan teknis. Jadi I dalam kurung X pangkat 2. Nah, kita lihat ke fungsi I-nya. IX sama dengan X, yang mana X itu berasal dari yang di dalam kurung. Kalau dalam kurungnya adalah X pangkat 2, maka I dalam kurung X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Nah, sekarang hasilnya sama. F bundaran IX hasilnya X pangkat 2, I bundaran Fx hasilnya juga X pangkat 2. Yang mana X pangkat 2 ini sama-sama
sama dengan fx, karena fx sama dengan x pangkat 2. Nah, berarti terbukti bahwa I bundaran fx itu sama dengan f bundaran ix sama dengan fx, fungsi f-nya. Ya, sudah terbukti. Oke, sampai sini dulu mengenai fungsi komposisi. Nanti dilanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.